Halo, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Hari ini, sebuah kisah tragis datang dari daratan Cina tentang seorang suami yang bermaksud meraup untung, sayangnya malah buntung. Akibat akal bulusnya, dia harus kehilangan orang-orang tercinta. Tragedi mengenaskan itu mengakhiri kisah bahagia keluarga kecil mereka. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas sekarang. Di daerah Shenhua, tinggallah pasangan suami istri Dai dan He bersama buah hati mereka. Meski tidak berlebihan, namun keluarga mereka sangat bahagia. Pasangan muda itu dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Di Shenhua, keluarga kecil itu tinggal bersama keluarga besar He. Namun, suatu hari putri mereka didiagnosis mengidap penyakit. He dan Dai menjadi sangat khawatir, terutama He yang sangat mengasihi buah hatinya. He tidak mampu membayar biaya pengobatan yang sangat mahal. Karena kondisi yang mendesak, laki-laki itu nekat meminjam uang meski tahu dia akan kesulitan membayar cicilan. Agar tidak menambah kekhawatiran istrinya, He tidak memberitahunya soal pinjaman itu. Namun, suatu hari He menghilang. Dia tidak juga pulang ke rumah selama beberapa hari. Dai, istrinya, tahu sesuatu yang buruk telah menimpa suaminya. Dalam kebingungan, wanita itu mencari suaminya ke sana kemari, namun tetap tidak menemukan keberadaan He. Akhirnya, pada tanggal 7 September tahun 2018, Dai memutuskan untuk lapor polisi. Pencarian atas pria itu segera dilakukan di seluruh area yang kemungkinan didatangi He. Semua orang menjadi khawatir akan keselamatan He, terutama Dai istrinya. Sayangnya, sekitar 12 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 September, mobil sewaan yang dikendarai He sebelum menghilang ditemukan dalam sebuah sungai. Mobil itu tenggelam dan hanya terlihat bagian atasnya. Polisi segera memeriksa, namun mereka tidak menemukan He di dalamnya. Polisi juga berusaha menelusuri sungai, memastikan siapa tahu jasad He terbawa arus. Namun hasilnya nihil. Akhirnya pihak kepolisian menyatakan He telah tewas meski jasadnya menghilang. Setelah suaminya dinyatakan tewas, Dai jadi sangat berduka. Wanita itu tidak percaya kebahagiaan keluarga kecil mereka begitu cepat berakhir. Seluruh keluarga He pun ikut berduka. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Dai. Wanita itu jadi janda di usia yang sangat muda dengan beban tanggung jawab sebagai ibu yang sekarang harus ditanggungnya sendirian. Beberapa hari setelah He dinyatakan tewas, Dai baru tahu ternyata suaminya selama ini berhutang dengan nilai cukup besar. Para penagih hutang pun datang meminta Dai untuk bertanggung jawab. Sayangnya, saat mengetahui persoalan hutang, sikap keluarga besar suaminya malah mulai berubah. Mereka yang awalnya simpati atas kondisi Dai, perlahan mulai berbalik menyalahkan Dai atas kecelakaan yang menimpa He. Mereka bahkan tega menuduh semuanya terjadi akibat nasib sial yang dibawa wanita itu ke dalam kehidupan He dan keluarga besarnya. Seperti sudah jatuh tertimpa tangga, Dai yang berduka sekarang bingung harus pergi kemana. Di rumah itu dia tinggal bersama keluarga besar suaminya yang sekarang membencinya. Belum lagi dia harus menanggung beban hutang dengan nilai yang sangat besar. Dai merasa tidak ada lagi masa depan baginya dan putra-putrinya. Kemana dia harus pergi? Apa yang harus dilakukannya? Dai benar-benar putus asa. Tak kuat menanggung beban, 3 minggu setelah suaminya pergi, Dai akhirnya berniat mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, wanita itu meninggalkan sebuah pesan terakhir yang ditulis dalam 1000 kata dan diposting dalam aplikasi WeChat.
Dalam pesannya, Dai menjelaskan alasan mengapa dia harus mengambil jalan yang berat itu. Dai menulis keputusannya mengakhiri hidup adalah agar keluarga mereka bisa utuh kembali di alam baka. Dia sudah merindukan pria yang dicintainya dan ingin segera berkumpul di sana. Beban hidup di dunia terlalu berat untuk ditanggungnya sendirian. Pesan terakhir itu dengan cepat menyebar ke publik dan menjadi viral. Hingga akhirnya, postingan Dai sampai ke telinga pihak berwenang di desa Chenhua, Provinsi Hunan. Tak menunggu lama mereka segera melakukan pencarian dan berharap mereka sempat mencegah niat janda malang itu. Namun sayang usaha mereka sia-sia, karena sehari setelah dilaporkan menghilang, tepatnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2018, jasad ketiganya ditemukan tak bernyawa. Lokasi penemuan berada di sebuah danau dekat rumah mereka di desa Langtan. Belakangan polisi menemukan sebuah video CCTV yang sempat merekam seorang wanita yang diduga adalah Dai. Tapi semua sudah terlambat. Penemuan 3 jasad di sebuah danau diberitakan secara luas di Cina. Banyak orang membicarakan kejadian tragis itu, hingga berita itu sampai ke telinga seorang pria yang sedang dalam persembunyiannya. Pria itu adalah He, suami dari Dai yang telah dinyatakan meninggal akibat kecelakaan mobil. Benar, He ternyata masih hidup dan segar bugar. Kematiannya hanya rekayasa demi mendapat santunan asuransi. Saat itu hati He hancur berantakan mendengar 3 orang yang sangat dicintainya mengakhiri hidup mereka secara tragis hanya demi menyusulnya ke alam baka. Pria itu menangis sejadi-jadinya. Dia sangat terkejut istrinya bisa senekat itu. Dia juga merasa menyesali kebohongannya. Sehari setelah penemuan jasad di danau, He memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Menurut pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan, tragedi getir itu terjadi berawal dari rencana He melakukan penipuan asuransi. Kepada polisi, He menceritakan bagaimana dia nekat meminjam uang sebesar 100.000 yuan atau sekitar 220 juta rupiah, meski tahu dia tidak mampu membayar kembali. Uang sebesar itu digunakan untuk membayar biaya pengobatan putrinya yang sakit. Saat kesulitan membayar cicilan, timbul akal bulusnya melakukan penipuan asuransi. Pada awal bulan September, sebelum menghilang, He membeli asuransi senilai 2,2 juta yuan atau sekitar 4,4 miliar rupiah. Dalam asuransi itu, He menjadikan istrinya Dai sebagai ahli warisnya, sehingga bila terjadi sesuatu pada dirinya, seluruh santunan akan jatuh ke tangannya. He berharap dengan uang santunan itu istrinya bisa membayar semua kebutuhan hidup mereka. Kemudian, dia merekayasa kematiannya sendiri dengan sengaja menenggelamkan mobil sewaannya agar terkesan telah terjadi kecelakaan. Setelah itu dia bersembunyi agar dikira sudah meninggal, sambil terus memantau perkembangan dari persembunyiannya. Rencananya saat itu He akan menunggu dana santunan cair, barulah dia akan menghubungi Dai istrinya. Masalahnya, He tidak pernah memberitahukan rencana penipuan itu pada istrinya, sehingga ketika dia menghilang, istrinya mengira suaminya benar-benar tewas dalam kecelakaan mobil. Hingga dalam keputusasaan, istrinya pun mengakhiri hidupnya secara mengenaskan bersama kedua buah cinta mereka. Sebuah video beredar sebelum He menyerahkan diri ke kantor polisi. Sambil menangis, dalam video itu He menyatakan penyesalannya. Dia tidak pernah mengira kebohongannya berakhir setragis itu. Pria itu memohon pengampunan atas semua perbuatannya. Tragedi getir itu menjadi pembicaraan publik di Cina
Dalam situs Weibo, sebuah tagar berbunyi "Man fakes death leading wife's death" atau pria memalsukan kematian berujung kematian istri digunakan hampir 30 juta kali. Namun, publik sama sekali tidak bersimpati pada apa yang dialami He. Mereka menuding permintaan maaf pria itu tidak tulus. Masyarakat menganggap He hanya berusaha mendapat simpati agar terdengar seperti seorang suami yang sangat bertanggung jawab. Padahal tragedi getir itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Bagaimanapun juga, Dai dan kedua buah cinta mereka kini telah tiada. Seorang pengacara di Beijing berpendapat bahwa kemungkinan besar pihak berwenang tidak akan menuntut He atas tragedi bundir yang terjadi, karena sulit bagi mereka membuktikan hubungan sebab akibat antara penipuan yang dilakukan pria itu dan tindakan bundir istrinya. Pada akhirnya, He hanya didakwa atas tindak pidana penipuan asuransi dan perusakan atas mobil sewaannya. Bagaimana menurut kalian? Siapakah pihak yang patut disalahkan dalam tragedi Malang kali ini? Semoga kasus kali ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. See you in the next case. Terima kasih.